Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan, pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat. Pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan, di depan gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya.
adil selalu. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri dari atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan,
untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, fokus dalam bacaan-bacaan hari ini yaitu kitab suci. Pada awal
misa tadi, ya, setiap agama mempunyai kitab suci. Waktu di sekolah dulu kita diajar menghafal nama-nama kitab. Saudara kita yang Muslim, Islam, kitab sucinya Al-Quran. Yang Kristen dan Katolik Injil. Apa? Hindu, kitab sucinya apa? Tripitaka. Apa ya? Buddha, kitab sucinya apa lupa saya. Weda. Ya, masing-masing agama punya kitab suci untuk menghayati hidup keagamaan. Ya, kalau kita sudah belajar itu kan, ya. Hindu, Buddha, ada kebanyakan filsafat ya. Filsafat Timur, ajaran Sri Buddha Gautama. Lalu Hindu ya, Tripitaka ya, tentang dewa-dewa semacam. Ada filsafat Timur di sana. Kristen Injil, ya memang tidak lengkap kalau kita mengatakan Injil. Injil itu hanya 4 kitab. Ya kitab sucinya apa ya? Kitab suci. Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, kitab suci menjadi sumber hidup kita. Yesus pun membaca kitab suci, tadi dibacakan kitab Nabi Yesaya. Cuplikannya meyakinkan perutusan Yesus yang telah dinobatkan, dinyatakan sebagai anak Allah. Mulai tugas perutusan setelah dicobai iblis ya, dalam berpuasa, lalu dia mulai mewartakan kabar gembira Injil. Dikutipkan, dibacakan tadi dalam kitab Nabi Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kitab itu ditutup, langsung Yesus mengatakan, pada saat hari ini genaplah nas itu. Jadi Yesus mulai tampil untuk mewartakan kabar sukacita Injil, kabar baik kepada orang miskin, kepada orang sakit, bukan hanya dengan kata-kata, juga dengan tindakan. Kita sebagai murid Kristus juga dipanggil ikut dalam perutusannya, mewartakan kabar gembira Injil yang menjadi keyakinan kita. Maka kitab suci harus mendarah daging ya. Lebih-lebih Injil ya. Perjanjian baru. Dalam perjanjian baru syukur bisa juga mempelajari kitab suci secara lengkap. Ya, kutipan-kutipannya menjadi sabda Tuhan sungguh-sungguh menguatkan iman kita. Tadi Mazmur tanggapan, sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan, menjadi keyakinan kita. Dan tugas perutusan kita mewartakan Injil kepada segala bangsa, kepada orang-orang yang lemah, yang miskin, dengan kata-kata dan perbuatan. Betapa indahnya apabila saudara kita mendapat peneguhan dari sabda Tuhan. Tadi pagi ya jam 10 saya memberi perminyakan. Ya Romo harus siap, kalau Romo kemarin sudah janjian, Romo besok Sabtu bisa, siap. Jadi sebelum masuk kantor mampir, di mana rupanya anggota keluarga dari lingkungan tertentu yang ada di Jalan Diponegoro. Ya. Sana stret diberi tempatnya, lalu sana, tapi dibisi Romo, siap Romo ya, ada apa? Ini nanti kalau dikata-katai, ya kan orang tua yang sudah ngomong ngalor ngidul, nggak usah dianggap Romo, lu ini lain, sakitnya lain. Tapi saya harus melaksanakan misi, diberi Romo nanti, ya sakramen. Oh, waktu ketemu, saya jangan dipaksa. Ya orang sudah diberi tahu, Romo nanti kalau dikata-katai tetap tenang saja Romo. Loh,
Memang umat bermacam-macam ya biasanya sudah sakit diberi. Ya, Romo datang disambut dengan senang, wah senang Romo, bahkan bisa selfie, bisa foto. Tadi gak semboro-boro foto, menenangkan diri saja sulit. Tapi saya harus menyampaikan ini. Diberi atau tidak, tapi tetap Romo semua dipegang karena ya tetap ya saya sampaikan lalu saya layani. Ya pelayanan memang ya dibutuhkan ya kesabaran, mewartakan kabar gembira Injil dengan ketekunan, dengan ketabahan, tidak perlu takut, dengan keyakinan ya. Roh Tuhan ada padaku, maka mohonlah rahmat dalam aneka persoalan hidup. Kadang-kala kita juga ke dalam kesulitan, ditanya melayani apa, harus jawab apa. Nah, kadang-kala kita mengalami kesulitan, Roh Kudus akan membantu kita. Nah, maka betapa pentingnya keyakinan bahwa Allah menyertai kita dalam aneka persoalan hidup. Jadi bukan hanya membaca kitab suci, menghafalkan apalagi, tapi lebih-lebih memberi ruang kepada Roh Kudus untuk berkarya memakai kita. Ya, memang kadang-kala berat ya, tapi kita harus melaksanakan tugas. Tidak begitu lama, ya. Memang ya perjuangan. Bagaimana nih? Ya? Saya harus membacakan doa, membacakan kutipan kitab suci, lalu memberikan sakramen orang sakit. Ya. Ada yang begitu saja mudah, ya. Ya kalau orang sakit begitu ya. Tapi saya juga pernah di suatu hari malam-malam, wah ini malam minggu ya, kapan itu ya? Kapan hari di rumah sakit Wiyung Sejahtera. Diberi catatan lagi, Romo nanti ini istrinya tidak Katolik. Oh ya, siap. Bagaimana menyampaikan nanti ya? Diberi kata-kata lagi, diberi pesan. Nah, nanti ya, saya harus menyampaikan sesuatu yang memberi peneguhan dan keyakinan kepada orang yang sakit itu. Ya, di sana memberi lalu menyampaikan sabda Allah, mendoakan, ya, dan dengan tenang menerima sakramen orang sakit itu. Bapak Ibu dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, keyakinan Allah beserta kita, membantu kita untuk tugas pelayanan. Anda dan saya diundang untuk mewartakan kabar gembira Injil dengan kata-kata dan perbuatan. Semoga Roh Kudus melingkupi kita, memberi keberanian. Tadi saya Legio Maria, juga kebetulan bacaan rohaninya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dari kutipan itu bahwa tugas perutusan kita untuk mewartakan kabar gembira Injil kepada segala bangsa. Ini bukan melulu tugas imam. Anda yang sudah dibaptis mewartakan kabar gembira Injil dalam perilaku di mana perjumpaan dengan orang memberi kedamaian, memberikan penghiburan, itu Anda sudah mewartakan kabar gembira Injil. Semoga kita yakin akan tugas perutusan kita. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, ya, mewartakan kabar gembira, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Yakinlah rahmat Allah turun atas kita semua, asal kita punya keyakinan. Cepat atau lambat dalam aneka situasi, Anda dan saya senantiasa dihadapkan pada persoalan tugas perutusan ini. Semoga kita dengan gembira, kita mewartakan kabar gembira dengan kegembiraan, dengan keyakinan dalam aneka situasi. Lebih-lebih di masa pandemi, protokol kesehatan tetap dijaga, tapi juga sabda Tuhan, kegembiraan, warta keselamatan harus disampaikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.